merupakan aliran sesat yang sudah ada sejak 2009 lalu, diajarkan di padepokan milik Kasrudin di Desa Sekon, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pimpinan kelompok ini diketahui bernama Aryani, pria asal Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggung, Pandeglang ini belajar ajaran tersebut langsung dari almarhum orang tuanya bernama Supri. Arya dan kelompoknya percaya berendam atau bugil bersama di rawa bisa membersihkan diri dari segala dosa dan menjadikan mereka lebih baik. Warga sering mendengar Arya kerap melakukan ritual menyimpang itu di Kecamatan Cimanggu hingga Cigelis, Pandeglang. Namun, warga tak bisa membuktikannya karena Arya jarang berada di rumah setiap hari. Polisi mengamankan 16 warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten. Mereka yang diamankan ini karena melakukan sebuah ritual yang diduga merupakan bagian dari aliran sesat. Tak hanya itu, di tahun 2018, Provinsi Banten pun pernah juga digegerkan dengan berita ajaran yang bernama ubur-ubur. Ajaran ubur-ubur ini dipimpin oleh Aisyah. Aisyah mengaku sebagai jelmaan Ratu Pantai Selatan. Aku Ratu Bunda Sejati Gen 7, Lambang 5, sesuai dengan pesan yang kemarin aku berikan kepada TNI, yaitu Al-Quran cetakan kelima. Sedangkan Al-Quran itu adalah karun, karun, harta karun ya. Baiklah pemerintah, semoga video ini langsung sampai, tolong Ketua Facebook tolong sampaikan kepada pemerintah ini amanah, tolong jangan ada pengkhianatan lagi di muka bumi ini di akhir zaman ini. Lokasi aliran ubur-ubur ini berada di wilayah Sayabulu, Kota Serang, Banten. Kebanyakan dari para pengikut kelompok aliran sesat ini yang mayoritas warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Aisyah pun kerap mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan yang mengakui Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cukup sampai di situ. Dalam rekam jejaknya, Aisyah mengaku kalau Allah memiliki makam menyerupai petilasan, dan yang membuat heboh adalah Aisyah pun percaya kalau Nabi Muhammad berjenis kelamin perempuan. Ironisnya lagi, Aisyah juga yakin telah menerima amanah dari Ratu Kidul untuk mencairkan uang dari bank di luar negeri dan Indonesia. Amanah itu didapatkan dari hasil menggali Al-Quran dan wangsit. Berdiri sejak 2016, aliran sesat ini telah beranggotakan 12 orang yang tercatat dan aktif berada di dalam kerajaan itu yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Cilegon. Di dalam kerajaan ubur-ubur ini juga ditemukan struktur organisasi kerajaan di mana Aisyah sebagai Raja Ratu dan Nur Halim sebagai kepala suku yang bertugas melakukan ritual jamaah. Tak hanya mengaku sebagai jelmaan Ratu Pantai Selatan, Aisyah pun kerap menggelar ritual zikir sambil bernyanyi sepanjang malam. Ritual itu dilakukan secara rutin oleh kerajaan ubur-ubur setiap malam Jumat. Hal ini dilakukan guna membuka kunci harta karun Indonesia yang terpendam. Karena dianggap sesat, kala itu Aisyah ditahan selama 5 bulan hukuman penjara. Kini, kehidupan Aisyah tak diketahui lagi setelah bebas menjalani hukuman selama 5 bulan penjara. Sebab, rumah yang dijadikan sebagai kerajaan di lingkungan Sayabulu, Kota Serang, kini sudah kosong tanpa ada penghuninya. Banyaknya aliran sesat yang ada di wilayah ini bagi Ketua MUI Pandeglang dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama. Kalau dari beberapa aliran sesat yang tadi Pak Hamdi sempat sampaikan, sebetulnya kenapa ya Pak ya aliran sesat ini terjadi lagi di wilayah ini? Apa sih sebetulnya benang merahnya? Di antaranya kerap kedangkalan dalam hal keilmuan agama. Maaf, karena wilayah Pandeglang juga begitu luas, tetapi mereka merasa terisolir diri. Daerah terpencil begitu ya. Penyimpangan agama bagi sebagian pengikutnya kerap dianggap sebagai salah satu alasan untuk lebih dekat dengan Sang Khalik.
Ketika suatu ajaran tidak sesuai dengan aturan dan tuntunan yang berlaku, maka itu bisa dikatakan sesat. Jadi apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini? Apalagi kalau kita bicara mengenai aliran sesat ini, Ustadz, beberapa, saya bilangnya beberapa ya Ustadz ya, karena tidak semuanya, beberapa ini salah satunya ada di wilayah Pandeglang, cukup jauh juga dari wilayah perkotaan, kemudian juga jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, seperti apa Ustadz melihat hal ini? Saya melihat sebenarnya alhamdulillah kita punya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, yang di situ masya Allah ormas-ormas Islam sudah bergabung, dan yang diangkat sebagai orang yang bergabung di sana pasti saya yakin kompeten di bidangnya. Nah, saya berharap muslimin bisa kembali kepada MUI gitu kan, supaya MUI ini bisa menjadi rujukan kita, baik itu di kota pun di luar kota gitu. Mungkin ini adalah sebuah tantangan tanda kutip, di mana harusnya memang dai-dai lebih gencar lagi menyebarkan agama Islam, lebih ikhlas gitu kan, dan lebih memurnikan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya betul-betul Islam itu satu warna, dan memang tidak ada warna-warna yang lain, karena memang guru kita satu, kiai kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita tidak berselisih, karena memang kalau kita kembali kepada satu rujukan harusnya sama. Ironisnya, meskipun telah dilakukan upaya untuk membuat pengikut aliran ini sadar dan kembali kepada tuntunan Islam, namun masih saja ada kendala yang membuat Misran dan Haryati teguh pada aliran yang diajarkan orang tua mereka.